Selamat datang di channel Bang Salman. Mohon like, subscribe, dan share agar kisah terbaik ini menyebar luas. Assalamualaikum ladies and gentlemen, pecinta sirah nabawiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sholawat jangan sampai lupa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, sholat yang khusyuk, Allah akan memberi rahmat. Mari kita masuk kisah ke-24. Kisah Faimiyun, Abdullah bin Thamir, dan Wa'adloh. Pemirsa, saya akan menyampaikan kisah tentang 3 lelaki ini yang merupakan titik balik perubahan orang-orang Arab yang banyak beragama Yahudi, yang kemudian mulai berpindah menjadi beragama Nasrani. Akan saya ulas hingga tuntas. Untuk dasar kitabnya ini dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan banyak kitab kuno yang menceritakan dengan berbeda, sehingga saya kebingungan untuk mengambil yang mana. Untuk itu saya percayakan kisah ini kepada ahlinya sirah nabawiyah saat ini, yaitu saya merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Khalid Basalamah agar saya tidak keliru dalam membaca kitab. Pemirsa, di wilayah Syam sekitar antara tahun 300 sekian Masehi hingga tahun 500 sekian Masehi berkembang pesat agama Nasrani. Syam terletak di utara Arab, yaitu jika sekarang ini adalah wilayah yang meliputi negara Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Ada seorang pendeta di sana, Faimiyun namanya, Femion, atau disebut, ada yang menyebut Fimyun. Dia mendengar di Yaman saat itu penduduknya beragama Yahudi. Dia berencana ke sana, ke Yaman, menyebarkan agama Nasrani. Faimiyun, ia berpikir orang yang paling berhak memeluk Nasrani adalah orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tahu ada nabi yang akan muncul setelah Musa alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dia pun berangkat ke Yaman membawa kebenaran. Di tengah perjalanan, Faimiyun dirampok, lalu dia dijadikan budak. Dia dijual ke satu wilayah yang bernama Najran. Faimiyun di Najran dibeli oleh seorang lelaki yang menyembah pohon. Pemirsa, saat itu agama mayoritas di Najran adalah menyembah pohon. Dan tuannya, majikannya Faimiyun ini, dia juga menyembah pohon. Faimiyun memiliki karomah, pemirsa, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di suatu malam saat sedang sholat, dari dalam kamarnya muncul cahaya yang sangat terang. Majikannya melihat ini terheran-heran. Dia lalu mendatanginya, menanyainya, "Apa yang membuatmu bercahaya, Faimiyun?" Faimiyun yang memang seorang pendakwah, ia lalu menjelaskan sekaligus juga menerangkan apa itu agama Nasrani.
Tidak lupa Faimiyun ini juga mengajak majikannya masuk agama Nasrani. Majikannya Faimiyun menolak. Faimiyun lalu berkata, "Bagaimana jika Tuhanku bisa merobohkan Tuhanmu?" Pohon besar yang disembah oleh majikannya. Faimiyun lalu berdoa kepada Allah. Ini tidak hanya disaksikan oleh majikannya saja, tapi juga disaksikan di depan orang-orang Najran lainnya. Pemirsa, atas izin Allah dikirimkan petir kepada pohon besar yang disembah orang-orang Najran itu. Pohon ini pun roboh, terbelah dua. Melihat kejadian ini, orang-orang Najran berbondong-bondong memeluk agama Nasrani. Di Najran inilah di kemudian hari menjadi salah satu basis terkuat agama Nasrani hingga di zaman Nabi Muhammad SAW nantinya. Pemirsa, Faimiyun di Najran mendapat tempat yang mulia. Dari seorang budak, dia menjadi pendeta yang memiliki banyak murid. Hingga tiba saatnya dia meninggal dunia. Dulu di Syam, Faimiyun memiliki murid yang dekat, yaitu Salih. Tapi ini tidak usah saya kupas karena nanti bisa lama. Langsung di Syam, Faimiyun punya murid dekat yaitu Salih. Di Najran dia juga punya Abdullah bin Thamir namanya. Dia selama menjadi muridnya mempelajari ajarannya dari Faimiyun, mendengarkan segala macam hal dari Faimiyun. Abdullah bin Thamir menangkap bahwa tujuan dari Faimiyun dari Syam adalah bukan Najran, namun ke Yaman. Untuk itu Abdullah bin Thamir berusaha mewujudkannya. Ia pun berangkat ke Yaman. Abdullah bin Thamir sampai di Yaman. Ketika itu rajanya adalah Dzunnuwas. Kisah tentang Dzunnuwas ini sudah saya sampaikan di kisah ke-23. Dzunnuwas ini walaupun ayahnya yaitu Taban Asad, lalu dua saudaranya yaitu Hasan dan Amr yang menjadi raja sebelumnya, mereka semua menganut agama Yahudi, namun Dzunnuwas ini melenceng. Dzunnuwas memproklamirkan diri menjadi Tuhan, dan dia rupanya menghidupkan lagi tradisi pemujaan api. Abdullah bin Thamir terkejut melihat hal ini. Dia melihat orang-orang yang masih teguh beragama Yahudi malah disiksa. Akhirnya Abdullah bin Thamir mengurungkan niatnya. Ia memilih menyingkir tinggal di gua di atas satu gunung di Yaman. Saat bersamaan waktunya dikisahkan, Dzunnuwas memiliki satu orang kepercayaan yang menguasai ilmu sihir. Dengan penyihir yang sudah berusia tua ini, Dzunnuwas mengokohkan pengaruh dan kekuasaannya di Yaman. Tiba suatu hari, penyihir ini merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dia berkata meminta Dzunnuwas untuk mencarikan seorang lelaki yang akan diajari sebagai penerusnya, menggantikan jika dia sudah meninggal dunia. Banyak lelaki yang mendaftarkan diri hingga akhirnya terpilih satu orang anak muda yang bernama Waloh. Pemirsa, singkat kata, singkat cerita, Waloh ini sangat cerdas, sehingga dengan cepat dia bisa menyerap ilmu sihir yang diajarkan padanya. Setelah dia menguasai sihir, dia sampai pada titik mengetahui bahwa sihir hanya kebohongan. Benda yang sebenarnya kecil dibuat orang lain melihatnya seolah-olah besar. Benda yang diam dibuat menjadi seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya tidak bergerak sama sekali.
memunculkan benda yang sebenarnya tidak muncul apa-apa, dan banyak kebohongan lainnya. Wadhah menjadi muak. Pemirsa, demikian kisah ini saya potong di sini karena kalau diteruskan akan jadi sangat panjang. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, aku mohon Engkau melindungi orang-orang Islam dari kemusyrikan dan dari keburukan sihir sepanjang hidup kami. Amin. Pemirsa, makan ketan, makan kelapa. Saya Bang Salman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.